Api membakar 7 kios usaha milik warga di Jalan Rambo, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Menurut warga, ketujuh kios ini sedang ditinggal pemilik yang mudik. Bagaimana Bang? Kosong. Ditinggal mudik. Berarti yang punyanya lupa nyabut listrik atau matikan gitu ya Pak? Kemungkinan, dugaannya kemungkinan seperti itu. Menurut petugas pemadam kebakaran, api diduga berasal dari korsleting listrik salah satu kios yang ditinggal penghuninya pergi mudik. Warga melihat api dari tempat elektronik kemudian api, langsung menyambar ke sekitarnya. Berarti dugaannya apa Pak? Dugaannya kemungkinan korsleting listrik karena rumah servis itu ditinggal oleh pemudiknya ya, untuk mudik, namun RT juga tidak tahu bahwa dia itu mudik, tidak tahu itu terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas dari arah Cipayung menuju Pasar Rebo ditutup sementara. Selamat sore, pemirsa. Saya Anissa Dasuki. Kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan berita-berita yang komprehensif. Dan kami awali Newsroom hari ini dengan berita pilihan. Inilah aksi pengendara motor yang ugal-ugalan serta menggeber-geber knalpot bising saat akan melaksanakan sholat Id di Cianjur, Jawa Barat. Aksi tersebut sempat viral. Kedua pelaku yang masih di bawah umur akhirnya berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Cianjur. Sebelumnya, kedua pelaku sempat melarikan diri dari kejaran petugas ke rumah kerabatnya setelah mengetahui aksi yang dilakukannya viral dan ramai jadi perbincangan. Bahkan kedua pelaku juga sempat merubah warna motor dan knalpotnya untuk mengelabui petugas. Dari hasil pemeriksaan, selain pengaruh dari minuman keras, pelaku juga merasa kesal dengan salah satu jemaah yang sebelumnya sempat berpapasan dengan para pelaku. Ratusan warga berusaha untuk memadamkan api yang membakar 4 buah traktor di permukiman padat penduduk di Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. 4 traktor berukuran besar ini hangus terbakar saat tengah diparkir di samping rumah. Menurut saksi mata, tanpa sebab yang jelas, traktor yang berada di bagian tengah tiba-tiba mengeluarkan api dan membakar 3 traktor lainnya. Dalam kejadian tersebut sempat terdengar 4 kali ledakan. Angin kencang dan tangki traktor yang berisi solar membuat api semakin cepat membesar. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian hanya bisa melakukan upaya pemadaman api dengan alat seadanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran. Penyebab kebakaran pun hingga kini masih belum diketahui. Pasca banjir bandang dan longsor yang menerjang di Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, hingga kini lokasi wisata air belum dibuka dan belum diperbaiki. Beruntung tidak ada korban jiwa karena para pengunjung telah meninggalkan lokasi sebelum terjadinya banjir bandang. Namun sebuah kendaraan milik warga sempat terendam air. Kondisi jalan kampung yang putus tergerus derasnya arus sungai juga belum diperbaiki. Sementara warga yang rumahnya rusak mulai membongkar bangunan rumah karena khawatir roboh. Sebanyak 6 rumah warga terancam ambruk dengan kondisi tembok yang telah retak. Warga sementara mengungsi dan mengosongkan rumah mereka. Luapan Kali Ciliwung menyebabkan permukiman warga di Kelurahan Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian banjir sempat mencapai 1 meter lebih dan mengganggu aktivitas warga. Banjir merendam permukiman warga di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis pagi. Ketinggian air yang memasuki rumah warga sempat mencapai 1 meter lebih. Banjir ini mengganggu aktivitas warga. Namun warga tetap bertahan di rumah dan tidak mengungsi demi menjaga harta benda mereka. Ya 1 meter lebih. 1 meter lebih? Iya. Dengan kondisi gini, warga gimana Pak? Warga ya... Mengungsi atau gimana?
Ya sekarang udah banyak yang punya rumah tingkat justru itu ya berarti ya jarang yang ngungsi. Oh gitu Pak. Mempertahankan di atas loteng. Banjir terjadi akibat luapan Kali Ciliwung setelah kawasan Bogor, Jawa Barat diguyur hujan. Sementara cuaca di kawasan ini terpantau cerah sejak kemarin. Sepasang pengendara motor gede menabrak mobil di Kebonceruk, Jakarta Barat. Pengendara moge tewas sementara teman perempuan yang diboncengnya mengalami luka serius. Dua penumpang motor gede terlibat kecelakaan di Jalan Arjuna Utara, Kebonceruk, Jakarta Barat. Moge yang ditumpangi menabrak mobil setelah gagal menyalip kendaraan di depannya. Pengendara moge tewas di lokasi setelah terlindas mobil, sementara teman wanitanya mengalami patah tulang. Dua pengendara motor gede ini sebelumnya melaju dengan kecepatan tinggi menuju Jalan Panjang, Jakarta Barat. Motong mobil satu dapat, pas dia mau motongin mobil kedua nggak tahu, dia mungkin kelihatan mobil saya kali ya, dari jauh dia udah ngerem, kayaknya ngerem depan itu dia langsung ngebanting, pas ngebanting mobil saya langsung dihajar gitu bang, dia langsung lewat mobil saya lah, pokoknya saya langsung ngerem, pas sekali lihat dia udah di belakang mobil gitu. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban selamat ke rumah sakit, sementara korban tewas dilarikan ke RSCM. Barang bukti mobil dan motor diamankan unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk penyelidikan. Pasca banjir bandang di Sumedang, Jawa Barat, warga mulai membersihkan barang berharga mereka termasuk sejumlah mobil dan motor yang terseret hingga ke tengah sawah. Petugas juga masih mencari seorang perempuan yang hanyut terbawa arus banjir. Setelah diterjang banjir bandang pada Rabu sore, warga Citengah, Sumedang, Jawa Barat mulai membersihkan barang-barang mereka yang hanyut, termasuk sejumlah mobil dan sepeda motor yang terseret arus banjir hingga ke tengah sawah. Pas hujan gede itu, air bah datang, mobil pada saat itu air masih sekitar sebetis. Begitu mau keluarkan, sudah tidak bisa, sudah kebawah hanyut. Mobil saya udah duluan hanyut. Mobil ipar saya mau keluar. Dia masih dalam mobil, cuman suruh untuk keluar. Warga menyebut ini adalah banjir terparah yang pernah terjadi di wilayah ini karena dua sungai meluap sekaligus. Banjir kali ini adalah terbesar setelah yang kemarin habis, karena ini dampaknya itu meluas. Dulunya kan Sungai Cihonje aja yang meluap, sekarang di Cipansal ini kan ada dua sungai, Cimandala juga meluap. Banjir bandang menerjang Desa Citengah, Sumedang Selatan pada Rabu petang. Banjir bandang disebabkan intensitas hujan yang tinggi dan mengakibatkan aliran Sungai Cihonje meluap. Seorang remaja perempuan berusia 13 tahun terseret arus dan hingga kini masih dalam pencarian. Seorang pemuda menjadi korban begal dan terluka di bagian tangan dan dada. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.